Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Prastia dengan NPM 25783127 dari kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan perangkat keras atau hardware. Lalu pengenalan perangkat lunak atau software. Lalu pengenalan perangkat jaringan. Nah, pertama, perangkat keras atau hardware. Hardware itu semua bagian komputer yang bentuknya fisik, bisa kamu lihat, pegang, dan rusak kalau jatuh. Tanpa hardware, komputer nggak bakal bisa jalan. Oke, macam-macam perangkat hardware. Yang pertama, perangkat input. Perangkat input itu alat yang tugasnya ngirim data atau perintah ke komputer. Jadi, kalau kamu mau ngasih instruksi ke komputer, alat inilah yang dipakai. Contoh dan penjelasan. Yang pertama, keyboard. Itu buat ngetik huruf, angka, dan perintah. Yang kedua itu ada mouse, buat gerakin kursor, klik, dan drag. Yang ketiga ada scanner, yaitu buat masukin gambar atau dokumen ke komputer. Selanjutnya, webcam. Webcam itu buat masukin gambar atau video, biasanya buat Zoom meeting. Dan yang terakhir ada mikrofon. Mikrofon ini buat masukin suara atau mic ke komputer. Intinya semua benda yang ngasih masukan ke komputer itu input. Yang kedua ada perangkat output. Nah, ini kebalikan dari input. Perangkat output itu alat yang ngasih hasil dari proses komputer. Jadi komputer ngolah data, hasilnya ditampilkan lewat alat ini. Contoh dan penjelasan. Yang pertama, monitor. Monitor ini ngedisplay tampilan komputer. Yang kedua, printer. Printer ini ngeluarin hasil cetak berupa kertas. Yang kedua, speaker. Speaker ini ngeluarin suara lagu, video, dan notif. Lalu yang terakhir ada proyektor. Proyektor ini buat nampilin layar ke dinding atau layar besar. Kalau kamu bisa melihat, membaca, ngedengerin hasil kerja komputer, itu lewat perangkat output. Selanjutnya ada perangkat proses. Nah, ini bagian penting di dalam komputer yang tugasnya mengolah data. Semua perhitungan, menjalankan aplikasi, menghitung angka, itu dilakukan di sini. Contoh dan penjelasannya. Yang pertama, itu CPU, CPU atau Central Processing Unit, yaitu otaknya komputer. Yang kedua itu prosesor. Prosesor ini adalah mesin yang ngitung semua perintah seperti Intel atau AMD. Yang ketiga itu RAM atau memori, yaitu adalah tempat kerja sementara buat menyimpan data yang lagi dipakai. Dan yang terakhir ada motherboard. Motherboard ini adalah papan utama yang nyambung ke semua komponen. Kalau input ibarat tangan, output ibarat mulut. Nah, prosesor ini otaknya. Selanjutnya ada perangkat peripheral. Peripheral itu tambahan yang bikin komputer makin lengkap. Tanpa ini komputer tetap bisa jalan, tapi fungsinya jadi kurang maksimal. Contohnya yaitu flash disk. Flash disk ini buat mindahin file. Lalu printer. Printer ini buat ngeprint dokumen. Lalu headset. Headset ini buat dengerin suara atau mic. Dan juga lalu ada gamepad atau joypad. Nah, ini buat main game. Dan yang terakhir kamera eksternal. Ini buat zoom lebih jernih. Anggap aja ini aksesoris komputer. Lalu ada perangkat storage atau penyimpanan. Storage adalah tempat komputer nyimpan data permanen seperti file, foto, aplikasi, semuanya disimpan di sini. Contohnya itu seperti HDD atau hard disk biasa. Nah, ini kapasitasnya besar tapi agak lambat. Lalu ada SSD. SSD ini lebih cepat dari HDD, bikin komputer ngebut. Lalu ada flash disk, yaitu penyimpanan portable. Lalu juga ada memory card, yaitu buat HP atau kamera. Dan yang terakhir external hard disk, buat penyimpanan luar kapasitas besar. Tanpa storage, komputer nggak bisa simpan data permanen. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengenalan perangkat lunak atau software. Software itu bagian komputer yang nggak kelihatan tapi bisa dipakai.
Bentuknya program, aplikasi, sistem, pokoknya semuanya berjalan di layar. Software itu yang bikin hardware punya fungsi. Nah, macam-macam software. Yang pertama sistem operasi atau operation system atau OS. OS itu program utama yang ngatur semua perangkat keras dan aplikasi. Tanpa OS, komputer cuma nyala tapi nggak bisa dipakai apa-apa. Contoh, Windows itu paling umum di PC atau laptop. Yang kedua, Android itu buat HP. Yang ketiga itu iOS itu buat iPhone. Nah, yang terakhir itu Linux atau Ubuntu atau Debian. Nah, ini banyak dipakai server. OS itu kayak rumah besar buat semua aplikasi. Nah, yang kedua ada aplikasi. Aplikasi itu software yang dibuat untuk fungsi tertentu. Kamu butuh ngetik, main game, edit foto, nonton video. Itu pakai aplikasi. Contohnya itu Microsoft Word itu buat ngetik dokumen. Chrome itu buat browsing. TikTok atau Instagram itu buat media sosial. Capcut atau Canva itu buat ngedit foto atau video. Lalu WhatsApp itu buat chatting. Kalau OS itu rumahnya, aplikasi itu isi rumahnya. Lalu ketiga ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu bahasa khusus yang dipakai programmer buat ngobrol sama komputer, biar komputer paham harus ngapain. Contohnya Python itu gampang dipelajari buat dipakai AI. Lalu JavaScript itu buat web. Java buat aplikasi Android. C++ itu buat game atau komputasi berat. Dan yang terakhir PHP itu buat website. Jadi semua aplikasi yang kamu pakai itu dibuat pakai bahasa pemrograman. Nah, yang terakhir kita masuk ke pengenalan perangkat jaringan. Perangkat jaringan itu alat-alat yang dipakai buat nyambungin komputer atau HP ke internet atau saling terhubung dalam satu jaringan. Nah, macam-macam perangkat jaringan. Yang pertama ada kabel LAN. Ini adalah kabel yang dipakai buat menghubungkan perangkat ke jaringan. Biasanya sih dipakai buat komputer kantor atau sekolah biar koneksinya stabil. Nah, ciri-cirinya tuh bentuknya agak tebal. Warnanya biasanya biru atau kuning. Dan juga lebih stabil dibanding WiFi. Yang kedua ada RJ45. RJ45 itu konektor ujung kabel LAN yang warna-warna itu kelihatan. Ibaratnya itu kepala colokan lah di kabel LAN. Ciri-cirinya itu bentuknya plastik bening, dipasang di ujung kabel LAN. Nah, yang ketiga ini switch. Switch itu adalah alat buat membagi jaringan ke banyak komputer di satu ruangan. Contoh fungsinya itu misal ada 20 komputer di lab komputer. Semuanya dicolok ke switch. Nah, switch ini ngedistribusi jaringan ke semua komputer. Ibarat colokan listrik tapi khusus internet. Lalu keempat ada router. Router itu alat yang ngatur lalu lintas internet bagi koneksi ke banyak perangkat dan biasanya dipakai untuk WiFi. Kalau di rumah ada WiFi, nah itu router. Fungsi router itu buat bagi internet ke HP atau laptop, ngatur IP address dan mengamankan jaringan. Yang kelima itu hotspot. Hotspot itu titik WiFi atau area yang ada sinyal WiFi. Contoh, hotspot cafe, hotspot sekolah, hotspot dari HP atau tethering. Nah, hotspot sama dengan area WiFi. Lalu keenam ada mikrotik. Mikrotik itu router profesional yang sering dipakai sekolah atau kantor buat ngatur siapa yang boleh pakai WiFi. Mahal lain bandwidth, misal tiap user max 5 Mbps. Bikin voucher WiFi dan ngatur keamanan jaringan. Biasanya teknisi jaringan familiar banget sama mikrotik. Nah, yang ketujuh ada Cisco atau Cisco itu brand perangkat jaringan kelas atas.
dipakai di kantor di kantor besar, hotel, kampus, dan data center. Contoh produk Cisco. Yang pertama ada router, switch, firewall, dan access point. Cisco ini terkenal karena kualitas dan keamanannya premium. Itu saja penjelasan dari saya mengenai hardware, software, dan perangkat jaringan. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.